Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di pembahasan tryout UTBK Pengetahuan Kuantitatif SMA 1 Batu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan, saya dari kelas 12 3. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tryout kedua pengetahuan kuantitatif nomor 16 hingga nomor 20. Nah, bisa kita mulai sekarang. Nah, jadi di sini terdapat soal 4 tahun yang lalu rata-rata umur ayah dan ibu dan kakak adalah 34 tahun. Nah, 3 tahun yang lalu rata-rata umur ayah dan kakak adalah 32 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini diketahui P itu mewakili umur ibu saat ini dan Q adalah 45 tahun. Nah, untuk mengerjakan soal UTBK, yang paling pertama yang harus kita pahami yaitu konteks soal UTBK tersebut. Kita disuruh mencari apa? Kita harus menjawab apa? Nah, di sini kita disuruh membandingkan antara umur ibu saat ini dengan umur 45 tahun. Apakah umur ibu lebih besar dari 45 tahun atau kurang atau sama? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus menghitung terlebih dahulu dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, di sini 4 tahun yang lalu rata-rata umur ayah, ibu, dan kakak adalah 34. Maka A-4 atau ayah dikurangi 4 tahun yang lalu ditambah dengan kakak dulu atau ibu dulu? Ibu dikurangi 4 tahun yang lalu ditambah dengan si kakak dikurangi 4 tahun yang lalu dibagi 3 itu sama dengan 34. Nah, A-4, I-4, K-4 terus dibagi 3 itu bentuk matematika dari rata-rata 4 tahun yang lalu dari soal nomor 16 ini. Nah, jika kita hitung min 4, min 4, min 4, min 4 tambah min 4, min 8, min 8 tambah min 4, min 12. Maka A ditambah I ditambah K itu dikurangi 12 per 3 itu sama dengan 34. Nah, jika kita lanjutkan lagi, maka 3 setiap sisi kita kalikan 3, ini kita kalikan 3, maka 3 bisa kita coret dengan ini, dengan penyebut 3, dan 34 dikali 3 itu adalah 102 ya. Maka A plus I plus K min 12 itu sama dengan 102. Nah, kemudian jika kita lanjutkan lagi, kita hilangkan minus 12 ini dengan cara menyamakan. Di sini kita tambah 12, di sini kita juga tambah 12, maka A plus I plus K itu sama dengan 102, minus 12 plus 12 adalah 0, dan 102 ditambah 12 adalah 114. Maka jumlah umur ayah ditambah umur ibu ditambah umur kakak itu sama dengan 114 tahun. Nah, kemudian ada diketahui lagi bahwa 3 tahun yang lalu rata-rata umur ayah dan kakak adalah 32 tahun. Maka saya izin hapus dulu. Maka bisa kita tulis 3 tahun yang lalu. Maka itu siapa aja? Ayah dan kakak. Maka A min
min 3 ditambah siapa tadi? Kakak ya, kakak K min 3 itu sama dengan berapa itu? 32. Nah, ini bisa kita hitung kalau ini adalah A plus K min 6 per 2 ya, sama dengan 32. Kemudian saya izin hapus di sini untuk jika kita hitung kembali, maka 32 dikali 2, kita pindah ruas ya, set 32 kali 2 itu adalah 64, maka A plus K min 6 adalah 64. Kemudian kita lanjut lagi, maka umur ayah ditambah kakak itu adalah 64 dikurangi 6, yang hasilnya adalah 64 dikurangi 6, maka hasilnya adalah 58 ya. Nah, maaf. Nah, maka umur ayah dan kakak ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 64 ditambah 6 ya, yaitu hasilnya adalah 70 tahun. Nah, jadi sekarang setelah menghitung semua yang diketahui, kita sudah dapat informasi bahwa umur ayah ditambah ibu ditambah kakak itu hasilnya adalah 114, dan umur ayah ditambah kakak itu hasilnya adalah 70. Nah, di sini kita ingat lagi, kita disuruh mencari apa? Kita disuruh mencari umurnya si ibu. Maka dari sini bisa kita lihat, kita bisa melakukan eliminasi. Maka saya tulis ulang, A ditambah K itu sama dengan 70. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau ini bisa dieliminasi, Nah, 114 dikurangi 70 itu hasilnya adalah 4 kurangi 0, kemudian 11 kurangi 7 hasilnya adalah 4. Nah, 4 kurangi 0, maaf 44. Nah, kemudian K dikurangi K, coret hilang, maka A dikurangi A hilang, maka I itu sama dengan 44 tahun. Nah, sekarang kita sudah ketemu kalau umur si ibu adalah 44 tahun. Maka jika kita bandingkan dengan umur Q, yaitu 45 tahun, maka bisa disimpulkan bahwa P atau umur ibu saat ini yaitu 44 tahun itu lebih kecil daripada umur Q, yaitu 45 tahun. Maka 44 itu kurang dari 45, maka P itu kurang dari Q. Maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? A, yaitu Q lebih besar daripada P. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, jika diketahui sebuah barisan aritmatika dengan suku Kn adalah UN sama dengan 3N plus 7, maka tentukan jumlah dari 10 suku pertama. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 17 ini merupakan soal sederhana dari materi barisan aritmatika. Langsung saja kita hitung aja. Ketika diketahui itu sifat UN itu sama dengan 3N plus 7. Nah, kita tentukan juga apa yang dicari. Sebentar. Maka tentukan jumlah dari 10 suku pertama. Nah, jumlah, ada tentukan jumlah, maka rumus yang digunakan dalam barisan aritmatika, jika teman-teman ingat, itu adalah SN, rumus SN, yaitu SN itu sama dengan N per 2 dikali
A atau suku pertama ditambah dengan UN. Nah, di sini kita disuruh menentukan tentukan jumlah dari 10 suku pertama. Oke. Nah, di sini kita belum menemukan A sama UN-nya. Maka kita bisa cari dulu dengan sifat UN-nya itu tadi, yaitu UN itu sama dengan 3N plus 7. Nah, kita cari nilai A-nya dulu. A itu adalah suku pertama, suku nomor satunya dulu, yang paling pertama. Maka kita tulis U1 sama dengan 3 kali 1 ditambah 7. 3 kali 1 3 ditambah 7 hasilnya 10. Nah, ketemu, diingat-ingat. Kemudian kita cari U10, maka 3 kali 10 sama ditambah 7, maka 3 kali 10 30 ya teman-teman, ditambah 7 berarti 37. Nah, karena udah ketemu angkanya untuk A sama UN, langsung aja kita substitusikan. S10 sama dengan 10 per 2 kalikan dengan A-nya 10. A itu adalah U1 ya teman-teman, ditambah dengan 37. Nah, 10 per 2 adalah 5, maka 10 ditambah 37 adalah 47 ya teman-teman. Maka 5 kali 47 hasilnya adalah 235. Ini adalah jawabannya. Kalau kita lihat di pilihan gandanya itu jawabannya A ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk nomor 17. Kita lanjut di nomor 18. Oke, jadi ini soal integral. Tentukan integral dari fungsi berikut. Integral dari 4x pangkat 3 minus 3x kuadrat ditambah 2x min 1 dx. Oke, jadi saya hapus dulu sambil integral dari fungsi 4x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 plus 2x minus 1 dx. Nah, rumus integral teman-teman itu adalah x pangkat n dx, yang dimana ini hasilnya adalah x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, dengan n nya itu tidak sama minus 1. Nah, maka jika kita hitung soal nomor 18 ini, itu mudah aja karena ini soal sederhana ya teman-teman. Maka ini adalah 4x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 dikurangi 3x kuadrat pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah 2x. 2x itu bacanya 2x pangkat 1 ya teman-teman. Jadi 2x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 minus 1. Nah, minus 1 x pangkat 0 plus 1 per 0 plus 1. Nah, ini nyempil ya ini, tapi ini tulisannya 0 plus 1. Nah, jadi jika kita hitung, maka ini adalah 4x pangkat 4 per 4, yang dimana 4 dan 4 ini bisa kita coret nantinya, tapi nanti dulu. Ini 3x pangkat 3 per 3 ditambah dengan 2x pangkat 2 per 2, dan di sini minus x plus c. Nah, di sini kita bisa coret. Nah, maka hasil akhirnya adalah x pangkat 4 min x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x pangkat 1 plus c. Maka hasilnya adalah A. Mungkin bagi yang belum paham tentang materi integral ini, ada banyak sekali tutorial video di YouTube yang membahas tentang materi integral ini. Nah, bagi teman-teman yang udah ikut matematika peminatan pastinya udah belajar banyak di materi integral ini, dan ini merupakan soal sederhana dari materi integral yang paling banyak keluar. Nah, kita lanjut di soal nomor 19. Jadi jika diketahui himpunan bilangan asli dari A 2, 3, 5, 7, 11
dan B 357913, maka tentukan banyaknya anggota himpunan dari A, U, B. Oke, kita gambar dulu pakai diagram di Venn. Jadi ini materi himpunan. Nah, ini A, ini adalah B, dan untuk bilangan yang sama di tiap A dan B itu ada 357, ini juga 357, maka kita tulis di bagian tengah sini 3, 5, dan 7. Dan di A itu adalah 2, oke, 2, 357 nya sudah, dan ini 11. Dan di B itu adalah 9 dan 13. Nah, kita disuruh menentukan A gabungan B atau AUB. Nah, AUB ini teman-teman adalah seluruh angka yang ada dalam dua himpunan ini. Maka jika kita hitung itu ada berapa? Ada 2, ada 2, ada 11, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, ada 13. Maka ada 7. Maka hasil untuk jawaban nomor 19 ini adalah 7 angka. Cukup mudah teman-teman untuk soal nomor 19 ini. Kemudian kita lanjut di soal nomor 20. Nah, oke, jadi soal terakhir kita membahas tentang sudutnya. Diketahui gambar seperti berikut. Nah, kemudian kita gambar ulang ya, seperti ini kurang lebih, terus seperti ini, kurang lurus ya. Nah, kemudian ini A, B, C, B, Q, R, ini A, ini B, ini C, ini R, Q, ini P. Benar kan? Oh ya. Terus di sini kita suruh menentukan nilai R. Oke, menentukan nilai R ya teman. R ada di sini. Terus diketahui apa aja itu? Diketahui ya teman-teman, itu di poin nomor 1 A plus C sama dengan 85 derajat. Berarti A tambah B itu sudutnya 85 derajat. Kemudian apa lagi? B tambah C itu 130 derajat. B tambah C 130 derajat. Oke. Di sini 1 itu menyatakan kalau A plus B itu sama dengan 85 derajat, dan di poin 2 itu B plus C sama dengan 130 derajat. Nah, di sini kita disuruh menentukan pernyataannya. Jadi untuk kita langsung aja di poin A. 2 saja cukup, namun 1 saja. Oke. Tunggu dulu. Jadi untuk pilihan jawabannya ini kita disuruh menentukan apakah dari dua pernyataan ini cukup menyatakan satu pernyataan saja, atau butuh dua pernyataan, atau bahkan dua-duanya tidak bisa memenuhi kebutuhan soal nomor 20 ini. Oke, jadi kita disuruh menentukan nilai R. Oke. Cara paling cepat teman-teman, di sini sudah diketahui B plus C sama dengan 130. B plus C sama dengan 130. Nah, sedangkan kita disuruh mencari nilai R. Nah, kita lihat baik-baik kalau garis B ke C ke R, garis ini ya, itu membentuk sudut berapa teman-teman? 180 derajat. Nah, maka kalau BCR ini 180 derajat dan diketahui B plus C sama dengan 130 derajat, maka mudah saja teman-teman untuk mencari nilai R-nya. Maka 180 derajat dikurangi dengan sudut B ditambah C, yaitu 130 derajat. Yang hasilnya adalah 50 derajat. Oke. Jadi dari sini kesimpulannya, untuk pernyataan 2 itu sudah cukup untuk menentukan nilai sudut R. Jadi di sini teman-teman, untuk konteks soal nomor 20 ini kita disuruh menentukan
apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab nomor 20? Dalam artian, apakah efisien dalam menjawab pertanyaannya, yaitu menentukan nilai R, atau pernyataan 2 yang lebih efisien daripada pernyataan 1 untuk menentukan nilai R. Nah, di sini karena kita tadi langsung pertama kali menghitung nilai R dengan cara mencari sudut R-nya dengan cara B plus C, kemudian kita kurangi dengan 180 derajat, maka itu hitungannya sudah satu step. Sedangkan jika kita mencoba untuk menghitung nilai R dengan mula-mula menentukan A plus B sama dengan 85, dengan menentukan nilai C-nya dulu, kemudian kita menentukan B-nya, kemudian kita menentukan R-nya, maka itu jika dibandingkan dengan pernyataan 2, menentukan nilai R-nya akan lebih efisien cukup dengan mengetahui pernyataan 2, yaitu B plus C 130 derajat. Maka bisa disimpulkan bahwa pernyataan 2 itu saja cukup, namun pernyataan 1 itu tidak cukup. Nah, karena apa tidak cukup? Karena ketika kita sudah mencari nilai C, kita disuruh di sini kita sudah mencari nilai C, sudah ketemu. Nah, tapi di sini nilai B dan R itu masih belum kita ketahui, yang dimana ini akan memakan waktu sangat banyak untuk menghitung nilai sudut B dan R ini. Jadi sekian pembahasan 5 nomor terakhir ya teman-teman, soal tryout UTBK kedua pengetahuan kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.